Pembahasan satu persatu. 4 kewajiban setiap muslim dan muslimah. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Maksudnya, wajib bagi kita mempelajari ilmu agama. Dan kewajiban mempelajari ilmu agama terbagi menjadi 2. Wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain adalah ilmu yang dengannya tegak agama kita. Seperti tauhid, sholat 5 waktu, cara berwudu, pokok-pokok agama. Yang kalau kita nggak pelajari, nggak mungkin tegak agama kita. Sedangkan yang wajib kifayah, yang pertama, cabang-cabangnya secara terperinci. Yang kedua, pendalaman ilmunya sampai menghafal dalil-dalilnya. Yang ketiga, ilmu yang tidak dibutuhkan oleh setiap orang, maka sifatnya fardu kifayah. Contoh, ilmu waris misalkan. Yang nggak punya warisan, nggak wajib bagi dia pelajari. Tapi ini fardu kifayah. Mesti ada para penuntut ilmu dan para ulama yang mendalami ilmunya, agar kaum muslimin bisa bertanya kepada mereka. Jadi, pembagian wajib dalam menuntut ilmu terbagi 2. Wajib ain dan wajib kifayah. Dan yang kita pelajari di kitab ini adalah yang wajib ainnya. Wahwa, yaitu ma'rifatullahi azza wa jalla. Mencakup 3 ilmu yang paling mendasar. Yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam. Yang ketiga, mengenal agama Islam. Inilah ilmu yang wajib ain. Pengenalan terhadap 3 landasan utama. Maksud pengenalan di sini bukan sekedar mengetahui, tapi meyakini kebenarannya, tunduk kepadanya, dan mengamalkan dalam kehidupan. Kenapa 3 ini wajib ain bagi setiap muslim, bagi setiap hamba? Karena 3 inilah yang menjadi kunci keselamatan kita kalau kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan yang bisa menjawabnya hanyalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang diakui oleh Allah adalah yang imannya dibangun di atas dasar ilmu. Jadi, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Jawaban yang benar hanya satu. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, dan agamaku Islam. Dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang, muslim maupun kafir, pertanyaannya sama dan jawabannya harus sama. Maka yang bisa menjawab hanyalah orang-orang yang beriman. Dan iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas dasar ilmu. Disinilah pentingnya menuntut ilmu, agar kita termasuk orang-orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yang kuat di kehidupan dunia dan di akhirat. Kata para ulama ahli tafsir, di kehidupan dunia artinya dia dikuatkan di atas kalimat la ilaha illallah, sehingga dia tidak guncang dengan berbagai macam syubhat dan syahwat. Dan di akhirat maksudnya adalah di alam kubur, dikuatkan dia dengan kalimat Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban kepada malaikat mungkar dan nakir, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang tidak beriman, meskipun ketika di dunia mereka sudah tahu jawabannya, namun mereka nggak bisa menjawab. Karena dalam lanjutan surat Ibrahim ayat ke-27 tadi, wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang zalim sehingga mereka nggak bisa menjawab, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Kemudian Syekh menegaskan di sini, bagaimana cara kita mempelajari 3 hal ini? Kata beliau, bil adillah, dengan dalil-dalil, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Inilah dalil dalam beragama. Karena 2 hal inilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk menjadi pedoman. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, beliau bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnat rasul. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun tentu dalam memahami Al-Quran dan sunnah harus sesuai pemahaman yang benar. Tidak bisa setiap orang mengambil ayat dan hadis lalu dia mengatakan, menurut saya ayat dan hadis ini maknanya begini, menurut hemat saya, menurut analisa saya, ayat dan hadis ini maknanya begitu. Tidak bisa, karena nanti kalau ada 100 kepala jadi 100 pemahaman. Oleh karena itu di hadis yang lain, juga hadis yang masyhur tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Dan umatku akan terpecah menjadi 73
3 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya tersesat, hanya satu yang benar, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in terhadap Al-Quran dan Sunnah, itulah yang disebut ahli sunnati wal jamaah. Inilah sumber kita belajar Islam, mengenal Allah, mengenal Nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya Islam. Kalau kita mengambil dari selain sumber yang benar, maka naudzubillah kita akan tersesat. Seperti ada orang yang belajar Islam dari mimpi-mimpi para gurunya, padahal yang dimimpikan gurunya nggak ada dalam Al-Quran dan hadis, atau malah bertentangan dengannya. Ada juga yang hanya berdasarkan pemikirannya, akalnya, padahal akal manusia itu terbatas. Ada pula yang berdasarkan tarekat tertentu, kemudian mereka buat sanad sendiri. Sanad mereka buat-buat, lalu mereka mencela orang yang katanya nggak punya sanad, padahal sanad mereka cuma mereka buat-buat sendiri. Nggak jelas siapa orang-orang yang ada dalam jalur sanadnya tersebut. Lalu mereka mengklaim tarekat kami punya sanad khusus sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada Rasulullah SAW. Ada yang lain lagi, sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Rasulullah SAW. Ya mas sekalian, tidak ada ajaran Islam seperti itu yang hanya dikhususkan kepada golongan tertentu, tidak ada. Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Gak ada ajaran Islam yang rahasia. Ada lagi yang cara beragamanya ikut kepada nenek moyang saja, atau mengikuti arus orang banyak, mengikuti mayoritas masyarakat, tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Jadi jauhi semua sumber-sumber ilmu yang tidak benar. Inilah yang pertama, menuntut ilmu agama. Dan ketahuilah jemaah sekalian, inilah kunci kebaikan setiap hamba. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Sejauh mana kita memahami agama, sebesar itu pula kebaikan kita. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga.